Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman SPSS. Bagaimana kabarnya nih? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam menjalani hari-hari di masa pandemi seperti ini, serta selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya Dinda senang sekali dan berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya dalam program Live IG Visio Satnight yang akan membahas tentang neurologi, terutama masalah stroke, yaitu kupas tuntas penanganan fisioterapi pada kelumpuhan stroke. Nah, pada malam ini kita diberi kesempatan untuk berbincang dengan narasumber kita, yaitu Mas Muhammad Dwiki Anggara AMDkes. Beliau merupakan alumni D3 Fisioterapi dari Poltekkes Surakarta. Nah, beliau ini sekarang juga meneruskan studi S1-nya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halo, halo. Halo Mas, sudah dengar suara saya belum? Kedengeran nggak, Dik? Sudah. Sebelumnya mungkin ini kan kita ngebahas tentang penanganan fisioterapi pada kelumpuhan stroke ya. Nah, sebelum memasuki materi, mungkin Mas Dwiki bisa menjelaskan sedikit apa itu stroke menurut pandangan Mas Dwiki sendiri. Kalau menurut pandanganku itu stroke itu adalah gangguan neurologis yang diakibatkan oleh pecahnya atau tersumbatnya aliran darah di otak yang mengakibatkan kerusakan jaringan di otak itu tersendiri. Gitu. Kalau menurutku gitu, Dik. Sama aku mau tanya Mas, tanda dan gejala secara umum seseorang terkena serangan stroke itu seperti apa? Dan apakah tanda dan gejala setiap orang itu sama atau berbeda? Kalau tanda dan gejala itu setiap orang itu berbeda. Masalahnya tanda dan gejala itu bisa kita lihat, itu tergantung dari topis lesinya. Jadi derajat luas topis lesi itu berpengaruh pada tanda dan gejala seorang yang terkena stroke seperti itu. Nah, mungkin Mas bisa jelasin letak-letak topis lesinya tadi yang Mas utarakan tadi? Kalau topis lesi itu berkata dia terkena pada bagian otak yang mencarapi pada tangan. Nah, tangan nanti yang terjadi kelumpuhan itu juga bagian tangan kanannya. Contoh-contohnya seperti itu. Jadinya kalau tanda dan gejala itu bisa dilihatkan dari topis lesinya. Kata kalau yang kena itu di otak yang mencarapi bagian tangan atau kakinya, otomatis tanda dan gejalanya juga pada bagian itu yang terkenanya itu. Contohnya persarapan yang mencarapi tangan kanan, otomatis nanti yang tanda gejalanya nanti kan yang keluar juga pada tangan kanannya itu seperti itu. Contoh simpelnya kayak gitu. Kalau boleh tahu gejalanya itu seperti apa contohnya? Kalau itu kan gejalanya gini, kalau stroke serangan awal kayak akut itu, menurut Brainstorm itu biasanya ditandai dengan kelumpuhan atau abnormalitas yang dia lemas kayak gitu. Terus kadang juga ditandai pada wajahnya juga, bisa nyalur ke bagian kanan atau kirinya kayak gitu. Lalu Mas, apa saja pemeriksaan penunjang pada kasus stroke ini agar kita itu bisa memastikan bahwa problemnya itu di bagian ini nih. Jadi tuh kita ada rencana buat ngasih suatu terapi yang tepat buat pasien gitu loh. Iya. Jadi gini, kalau kita pengen tahu apa itu namanya stroke ini, ada bagian apa, itu data penunjangnya itu yang harus kita ketahui yaitu CT scan. Nah, CT scan itu bisa kita lihat kalau dia infak, itu biasanya terlihat lebih hitam daripada jaringan sekitarnya. Nah, kalau dia masih ada pendarahan, kalau pendarahan itu biasanya lebih cerah kalau di CT scan. Gitu.
Jadi kalau bisa nih terapinya itu dimulai sejak kapan? Biar kita tuh ngasih terapinya itu dari pas setelah si pasiennya itu serangan stroke atau bagaimana? Kita itu harus dapat rujukan dari dokter sarafnya dulu. Ibarat kata kalau dia pendarahannya masih terlalu banyak dan juga dari penyumbatannya itu belum terselesaikan, kita belum bisa mentreatment pasien dengan optimal. Nah, gitu. Nah, kalau kita udah dapat rujukan dari dokter saraf, kita itu bisa langsung terapi si pasien itu. Nah, bentar, tak tunjukin dari grafiknya. Kayaknya ada grafik. Jadi setelah 24 jam, itu sistem tubuh kita itu ada yang namanya spontan recovery. Nah, dari setelah 24 jam sampai hari, sampai minggu, setelah itu bulan, selama 3 bulan, itu grafiknya naik. Naik, terus sampai ke 6 bulan, ke 8 bulan. Nah, saat 8 bulan ini bisa turun, bisa naik. Nah, kita berperan di sini. Ibarat kata nanti terapinya itu bisa sejak kita dapat rujukan itu sih sebenarnya. Kalau aku sendiri, kalau kita cari aman seperti itu. Contoh terapinya yang biasanya Mas lakuin waktu nanganin pasien stroke fase flash itu seperti apa? Nah, ini langsung aku masuk ke materinya yang dulu ya. Kalau kita nggak paham konsepnya dulu, nanti kita nggak bakal selesai. Itu namanya kenapa kok kita beri stimulasi dan lain-lain. Yang pertama, aku bakal membahas yang namanya plastisitas otak dulu. Masalahnya kalau kita nggak percaya dengan plastisitas otak, itu percuma kita memberi latihan ke pasien. Nah, plastisitas otak itu apa sih? Nah, plastisitas otak itu adalah kemampuan otak kita untuk mengcover pada bagian kerusakan di otak itu. Jadi sel-sel saraf yang di sekitarnya yang masih bagus itu mengcover sel-sel saraf yang rusak di dalam otak. Nah, plastisitas otak itu dibagi berbagai macam. Contohnya silent synaptic recruitment. Nah, silent synaptic recruitment itu adalah kemampuan dari berkomunikasi dari antara sinap-sinap ke bagian sel saraf lain seperti itu. Nah, juga ada yang namanya regenerasi saraf yang bersifat denervation supersensitivity. Nah, denervation supersensitivity ini dia sensitif terhadap yang namanya produksi neurotransmitter yang biasanya didukung dengan bantuan neurogia seperti itu. Nah, kenapa kok ini penting? Karena neurotransmitter ini berfungsi untuk menghantarkan informasi dari saraf satu ke saraf lain. Nah, terus yang ketiga yaitu axonal regeneration. Nah, kalau axonal regenerasi ini yaitu terdiri dari dendrit atau akson. Nah, dendrit atau akson itu dia menyampaikan informasi dari sel satu ke sel satunya yang biasanya itu selnya kan dilapisi mielin. Nah, mielin itu mempunyai keistimewaan yaitu dia beregenerasi secara mandiri dari itu. Nah, terus yang keempat yaitu collateral sprouting. Kalau collateral sprouting itu dia kemampuan sel saraf untuk membuat tunas-tunas baru di bagian sel sarafnya itu kayak gitu. Nah, kalau terus kita kan ini kan di bagian plastisitas nih. Tadi kan hubungannya sama kerusakan otak kalau yang stroke tadi. Nah, kita yang intinya kita harus percaya teori plastisitas ini. Nah, tugas kita sebagai fisioterapi itu apa? Kita mengoptimalkan yang namanya kinerja dari sistem plastisitas otak ini. Nah, baru kita masuk ke intervensi. Nah, hal-hal apa sih intervensi fisioterapi yang dapat kita lakukan untuk plastisitas saat dia fase fasit lah katakanlah. Nah, konsep terapinya fase fasit itu ya nggak cuma fasit ya sebenarnya, di semua bidang neurologi itu kita memberikan rangsangan sensoris kayak gitu. Nah, rangsangan sensoris ini bisa menjadikan sebuah feedback berupa motoris.
dari saraf aferen ke eferen. Nah, terus contohnya sensoris itu, kita dapat merangsang sensoris itu dari semua panca indera kita, Nah, bagian dari sistem sensoris ini itu aku akan bahas sedikit ya tentang somatosensorisnya. Nah, kita bahas tentang somatosensoris. Somatosensoris itu adalah bagian dari sistem saraf sensoris. Yang sistem somatosensoris ini kompleks tentang rangsangan-rangsangan jalurnya kayak gitu yang berhubungan dengan mekanoreseptor, termoreseptor, terus kemoreseptor dan proprioreseptor. Kalau mekanoreseptor itu biasanya di kulit, kayak sentuhan, gesekan, getaran kayak gitu. Terus kalau termoreseptor itu biasanya tentang suhu, rasakan suhu. Kalau kemoreseptor itu tentang kimia. Nah, kalau yang kimia ini biasanya kan kalau di tubuh kita itu ingin menumbuhkan yang namanya potensial aksi. Itu butuh yang namanya K+ dan Na, natrium dan kalium. Nah, ini juga penting kita nanti biasanya berhubungan sama yang namanya nutrisi, ya, nutrisi pada orang tua dan lain-lain. Terus yang terakhir yaitu proprioceptor atau proprioseptif lah. Itu terbagi dari 3 bagian, yaitu Golgi tendon, muscle spindle, sama joint receptor. Terus bagian proprioseptor ini di berbagai metode, misalnya PNF, PLN itu sering digunakan. Nah, karena di bagian proprioseptor ini berhubungan erat dengan rambut saraf eferen, rambut saraf ke otaknya dari Golgi tendon, muscle spindle dan joint receptor ini. Karena rambut saraf 1A itu biasanya sensitif terhadap perubahan panjang kayak gitu, perubahan panjang, terus dari persendiannya kayak gitu. Dan proprioseptor ini beda dengan yang lain. Kalau yang lain itu kan jalurnya cuma satu nih. Kalau bagian proprioseptor ini jalurnya banyak kayak gitu. Dia lebih optimal di bagian middle ring. Kalau di beberapa literatur ada yang mengatakan 10% lebih efektif, ada yang mengatakan 15% lebih efektif kayak gitu. Hal kita sebagai fisioterapi yang harus kita perhatikan ya di bagian stimulus ini. Kita harus memperhatikan stimulus ini, harus memperhatikan yang namanya yang tadi tak bilang semua panca indera kita, dari visual, auditori dan lain-lain, kognitif pasien. Kita hubungkan stimulus ini dengan itu. Jadi kalau di Bobat konsep atau PNF konsep itu dinamakan dengan summation. Nah, summation itu memberikan stimulasi yang kompleks dan juga dalam jumlah bervariasi dalam durasi yang lama. Di saat durasi yang lama itu menimbulkan sinap-sinap itu saling berhubungan kayak gitu di otak. Nah, di fase-fase ini fisioterapi yaitu yang penting kita memberikan stimulasi, kita memberikan persepsi ke pasien dari melewati visual, auditori, dihubungkan dengan yang tadi kita bisa pakai proprioseptifnya tadi. Nah, itu supaya terekam di otaknya dia. Karena di bagian yang namanya electrical physiological yang terekam gitu. Saat kita memberikan sentuhan, itu dia sampai di sensori korteknya. Ada respon di sensori korteknya supaya dia terjadi respon dari sel-selnya itu. Nah, program kita sebagai fisioterapi yaitu tadi kita memberikan rangsangan. Nah, jangan lupa satu hal. Kadang kita sebagai praktisi di lapangan itu kok kita udah kasih rangsangan, udah kasih sensoris, terus udah kasih stimulasi dan lain-lain, tapi kok dia masih gitu-gitu aja, tidak ada perubahan. Nah, itu kita harus koreksi. Masalahnya gini, saat kita menstimulasi dan kita memberikan rangsangan, itu di bawah ambang rangsangnya pasien, itu tidak akan menimbulkan yang namanya potensial aksi gitu. Kalau potensial aksi itu tidak terjadi,
itu tidak akan sampai yang namanya di sensor apa itu somatosensorisnya di otaknya gitu. Nah, jadinya kita harus memberikan stimulasi, kita harus memberikan rangsangan sensoris itu di atas ambang rangsangnya supaya menjadikan dia potensial aksi gitu. Karena itu gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Contoh pemberian bukan dari berarti kita lebih ke kayak ngasih penanganan lebih ke sensorisnya kayak sentuhannya gitu ya. Iya, yang Berarti ke motoris. kita harus memberikan sensorisnya dulu. Gitu. Contoh latihannya tuh seperti apa ya, Mas? Kalau contoh latihannya kan banyak, dari kita bisa pakai PNF. Jadi gini, kalau aku sendiri ya, kalau pengalamanku sebagai praktisi gini, kita jangan terlalu fokus dengan satu modalitas. Jadinya jangan terfokus sama satu konsep. Kalau kita percaya dengan satu konsep, kita jangan terlalu fokus banget pakai konsep itu. Karena menurut penelitian itu gini, kalau semua konsep itu tidak ada yang optimal. Mereka punya kelebihannya masing-masing. Nah, kita harus mengkombinasi antara teknik ini dengan teknik ini supaya menghasilkan hasil yang optimal kayak gitu. Nah, ibarat kata nih kita kasih electrical stimulation. Nah, nanti terus kita kombinasi lagi yang namanya kita pakai bubat konsep atau kita pakai PNF konsep kayak gitu kan bisa gitu. Nah, terus kalau pakai rangsangan-rangsangan yang murah dan meriah itu kita kasih program keluarga pakai rangsangan dari kulitnya beliau kayak gitu, mekanoreseptornya gitu. Kalau menurutku gitu. Sejauh ini Mas sudah pernah menanganin pasien stroke belum? Udah pernah. Gimana? Bisa tolong ceritain dong Mas pengalaman gimana gitu. Kalau aku baru kan aku termasuknya baru lulus ya ini. Nah, itu cuma nanganin beberapa aja dulu. Yeah. Nah, kalau dulu pengalaman paling banyak itu di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan kita masih dibimbing nih. Nah, kalau saran-saran buat adik-adik yang masih kuliah, kita ikutin bimbingan dari CE kita. Nah, kita ikutin, tapi sambil kita juga belajar. Kita jangan pernah takut untuk bertanya. Nah, kalau stroke itu sendiri, kalau di lahan juga, itu emang fisioterapinya udah sebagian rumah sakit itu emang ada yang ya gitulah ya kayak gitu biasa ya penanganannya gitu-gitu aja, tapi sebagian rumah sakit ada juga yang mereka itu selalu update ilmu gitu. Kalau menurutku gitu. Kalau kita penanganan di stroke, jangan lupa kita harus lihat dari kondisinya pasien. Nah, karena itu sangat berpengaruh dari kognitifnya pasien sih terutama. Percuma kita kasih yang namanya latihan yang banyak variasinya, tapi kognitifnya dia jelek, itu nggak bakal dia nangkep di otak gitu. Yang penting itu kita menanamkan persepsi di otaknya itu, bukan seberapa banyak latihannya. Emang latihan dengan porsi yang durasi dan porsi yang banyak itu perlu, tapi kita juga harus sesuaikan dengan yang namanya kognitif pasien itu sendiri gitu. Biasanya tuh aku tanya ya Mas, ini aku cuma kayak pengen nanya aja sih. Bukan nanya, gimana ya, kayak pendapat opini orang-orang gitu loh. Biasanya kan orang stroke itu kalau lumpuh gitu kan, nah dia itu terkadang orang-orang kan kayak mikir, wah ini kayak di tukang dada gitu-gitu loh Mas, kayak salah-salah gitu. Gimana? Kalau bagaimana cara kita untuk meyakinkan bahwa sebenarnya pasien stroke kayak yang masih fase-fase yang bagus kayak golden period itu perlu banget ini nih di fisioterapi gitu loh, biar mereka tuh paham gitu loh Mas. Oh iya, itu lebih ke masyarakat umum. Kalau di desa ya mereka hanya pakai yang namanya masih pengobatan tradisional dan lain-lain, biasanya kan gitu. Apa gimana maksudmu tadi? Lebih meyakinkan ke pasiennya gitu toh, untuk di fisioterapi gitu. Iya. Jadinya pilihan dari keluarga itu tidak bisa kita saklek mereka harus ke fisioterapi, jangan gitu. Yang penting kita pahamkan mereka dulu. Yang penting itu. Masalahnya yang aku alamin di lahan,
kadang problematik mereka itu pada keuangan mereka kayak gitu. Nah, solusi kita gini, kasih pemahaman mereka dulu tentang struknya ini gimana. Kira pemahaman mereka, suruh mereka ke rumah sakit saja. Karena kan udah banyak di rumah sakit itu pakai BPJS sudah gratis dan lain-lain kayak gitu. Nah, yang penting kita kasih informasi dulu ke pasien. Stroke ini kayak gini. Nah, bagus lagi nanti kita masuk ke komunitas masyarakat. Jadi yang ngasih tahu mereka itu pamong-pamong pada kelurahan, desanya. Itu lebih terpercaya kalau menurutku. Orang desa itu lebih gimana ya? Lebih percaya sama orang-orang yang kayak gitu. Menurut Mas, ini langsung aja ya Mas masuk ke pertanyaan orang. Masuk ke sesi pertanyaan. Apakah seseorang yang terkena stroke itu kemungkinan memiliki penyakit vertigo? Kalau yang namanya vertigo itu nggak bisa kita kaitkan langsung dengan yang namanya stroke. Masalahnya kalau pada yang pernah tak baca ya Dek, pada stroke hemorrhagic itu biasanya penyakit-penyakit menyertanya itu hipertensi, terus arteriovenous malformation kayak gitu. Terus kalau yang non hemorrhagic itu biasanya dikaitkan dengan DM. Kalau dia sering vertigo itu emang bisa dikaitkan dengan yang namanya hipertensinya tadi, itu bisa. Terus bisa juga karena otot-otot pada bagian neck pain-nya ya. Kalau bagian neck itu biasanya sering pada kadang juga bisa mengakibatkan vertigonya itu sih gitu. Jadi nggak semua vertigo itu bisa menyebabkan dia stroke gitu. Butuh juga kita nggak bisa menyimpulkan langsung kita sendiri lah kata, nggak bisa langsung menyimpulkan ini stroke dan lain-lain. Kita tetap butuh yang namanya kerjasama tim dengan dokter saraf dan yang lainnya kayak gitu Pak aku. Kalau menurut Mas, penanganan stroke hemorragik sama stroke penyumbatan itu apakah sama? Sebenarnya Apakah ya? hampir sama. Tapi kalau yang penting gini, intinya kalau stroke itu kan kerusakan otaknya nih. Nah, kalau stroke yang namanya hemorrhagic itu kita harus cek suhunya juga. Suhu itu kadang juga berpengaruh untuk yang namanya stroke hemorrhagic. Nah, kenapa Mas? itu kadang gini deh, saat suhunya dia kayak ngedrop, itu berarti dia kayak gimana ya, kerusakan di otaknya itu kayak yang dulu aku pernah dikasih tahu ya, tapi aku belum nemu jurnalnya juga. Itu katanya masih ada odem di otaknya atau gimana gitu katanya gitu. Tapi aku belum sempat tanya sih, sama belum cari-cari jurnalnya juga gitu. Ini barangkali ada yang bisa membenarkan di situ gitu. Terus kalau treatmentnya itu sebenarnya hampir sama semua. Mereka lebih ke rangsangan sensoris juga, dan ke teknik-teknik yang juga sama, karena kan kita pakai konsepnya yang plastisitas otaknya tadi gitu. Ini Mas, ada pertanyaan dari Widyartasa. Mas mau tanya teknik seperti apa yang menurut Mas paling efektif untuk memunculkan tonus pada fase flasid? Iya. Kalau teknik yang paling efektif itu semua itu sebenarnya efektif. Tapi kalau menurutku sendiri, dari mungkin Mas Widyarta itu juga tahu lah. Beliau juga dulu pernah sharing-sharing sama saya. Jadi kalau kita masuk yang namanya somatosensoris tadi, bagian proprioreseptor ya, itu kan dia lewat jalurnya banyak, bukan cuma satu jalur, ya kan Dik? Nah, kalau aku lebih ke proprioreseptornya tadi, melibatkan dari yang namanya muscle spindle, Golgi tendon, terus joint receptor. Nah, kenapa kok aku bisa katakan ini efektif? Karena pada bagian-bagian itu terdapat serabut saraf eferen. Nah, yang berhubungan dengan
sensitif terhadap perubahan panjang ototnya dari massa spindle ke tendon. Dan kalau jalan reseptor itu kan perubahan sendi. Nah, kan tak bilang tadi bahwa kita stimulasi pada middle ring, ya, middle ring itu lebih efektif karena kita melibatkan 3 komponen itu tadi, gitu. Kalau aku lebih ke situ. Oh ya Mas, ini dari Mas Fahrizal WP. Izin bertanya Kak, kenapa beberapa pasien yang terkena post stroke dapat terjadi shoulder pain? Kok bisa ya Kak? Bagaimana mekanismenya? Makasih Kak. Kalau menurut pandangku sendiri, itu dikarenakan abnormalitas tonus karena spastisitas. Nah, dari spastisitas itu, dia timbul yang namanya tidak bisa mengontrol tonus kan, lebih ke arah fleksi. Nah, itu otomatis salah satu sisi otot itu terbebani dengan itu. Dan persendian itu juga akan kayak sulit untuk digerakkan, makanya dia akan sakit pada bagian persendiannya kayak gitu. Kalau aku gitu. Kalau mekanismenya aku jujur aku belum cari-cari sampai serumit itu ya. Tapi emang banyak kasus pada stroke itu terjadi shoulder pain gitu. Gitu sih. Mungkin yang lain bisa, yang di komen itu bisa ngasih gambaran. Kita di sini sharing, saya tidak menggurui gitu. Ini aku mau tanya lagi Mas, bagaimana cara kitanya kan orang kalau orang belum pernah stroke terus langsung kena stroke. Halo Mas, dengar suara saya nggak Mas? Iya. Halo, dengar. Gimana? Biasanya kan orang nggak pernah belum pernah kena serang stroke terus stroke kan. Nah itu kan kayak psikisnya terganggu, kayak dia depresi gitu loh Mas. Mungkin Mas bagaimana peran kita fisioterapi biasanya kan juga masuk ke situ kan. Nah itu gimana sih Mas? Iya. Terapi yang bagus itu tidak memaksa pasien untuk dia latihan dengan terpaksa. Terapi yang bagus itu kita mengkombinasi dengan kesukaan pasien. Jadi gini, pertama kita tanamkan ke pasien bahwa ayo Bu, kita beri semangat lah, kita beri semangat ke pasien, bla 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 bla, kita kasih motivasi. Nah terus kita pendekatannya dengan pasien itu dengan modifikasi hobinya. Kalau hobinya dia kayak suka jalan-jalan dan lain-lain, kita kasih itu yang namanya keluar dari rumah sebentar lewat pemandangan kayak gitu. Nah itu lebih baik gitu. Nah itu juga nanti rangsangan ke otak itu juga bakal bagus kok gitu. Kalau dia terpaksa itu latihan juga nggak akan optimal gitu. Itu tidak akan tertanam di persepsi otaknya kalau dia terpaksa gitu. Jadi buat pasien itu dia senang. Nah, kita kasih pemahaman, kasih dia semangat, buat dia senang gitu. Mas, sama dia kalau pada fase flasid itu kan lumpuh layuh ya. Nah, apakah kita boleh ngasih intervensi kayak boleh dia berdiri terus berjalan di fase itu, boleh nggak sih Mas? Kita ngasih kayak latihan gitu? Gini, kalau dia kekuatan otot belum mumpuni, itu kemungkinan latihan jalan kan nggak bisa. Tapi kalau kita berdirikan, itu masih bisa. Tapi kita harus lihat dari kondisinya pasien. Tanda vitalnya pasien harus selalu kita ukur. Kayak gitu. Karena saat kita latih dia berdiri, kita kasih rangsangan yang nama proprioceptif lebih awal, itu lebih bagus ke pasiennya gitu. Kita buat kasih ke latihan ke middle ring itu saat dia posisi berdiri itu lebih enak di kakinya juga gitu. Oke, ini pertanyaan dari Yoga Pratama. Selamat malam Kak, mau bertanya, menurut Mas Angga, prognosisnya lebih bagus pasien stroke spastik atau flasid ya? Terima kasih. Kalau pasien spastik itu otomatis dia lebih bagus kalau menurutku. Karena pada
spastik kalau menurut Brownstone itu kan sudah melewati fase yang namanya flasid dulu gitu. Nah, itu lebih bagus kalau prognosisnya lebih bagus. Tapi tetap kita juga harus konsultasi lagi nanti sama yang namanya dokter saraf tadi. Kita nggak bisa langsung bisa menyimpulkan prognosisnya ini bagus dan lain-lain, nggak bisa juga gitu. Kita harus lihat dokumen pendukungnya juga. Kalau aku gitu, lebih ke kerjasama tim antara kita fisioterapis dan tenaga kesehatan lain gitu. Tadi Mas bicara tentang brainstorm, itu fase-fasenya, itu fase stroke itu gimana, apa bisa dijelasin Mas, biar kita ini semuanya tuh tahu gitu loh fase stroke, Gini. biar nggak bilang kalau kayak gini tuh bakal lumpuh seterusnya gitu. Orang kan kadang nggak ngerti ya Mas. Iya. Padahal di situ kadang kalau lama kelamaan kan muncul tonus ya. Muncul tonus. Ya udah dibilang kayak kamu tadi. Jadi pertama itu emang flasid paralisis, dia lemas layu. Terus yang stage kedua itu adalah minimal movement sinergis. Dia pola movement yang sinergis tapi masih minimal. Terus yang ketiga dia spastik tadi. Nah, terus yang keempat itu saat dia saat dia flasid itu kita latih di situ. Nah, di situ ya. Terus lama kelamaan tergantung dari itunya tadi derajat keparahannya tadi. Kalau dia derajat keparahannya itu masih dikatakan pada CT scan-nya itu masih bagus, itu otomatis lebih bisa ke normal, tapi tidak sepenuhnya normal, hanya sekitar nggak 100% normal lah kata gitu ke depan. Tapi jangan takut juga kalau dia masih lemes, itu jangan takut, kita tetap harus kasih dia stimulasi gitu terus gitu. Nah, kalau di lahan sendiri, kalau yang namanya geriatri, ini sekedar sharing ya. Kalau yang namanya geriatri, itu pasti punya yang namanya fase puncak. Jadinya saat dia punya fase puncak, fase puncak dia recovery lah. Fase puncaknya dia kayak pas kita terapi itu, dia udah kognitifnya udah bagus dan lain-lain. Itu fase puncak. Kadang setelah habis fase puncak geriatri itu, kadang dia turun. Nah, berdoanya kita itu saat fase puncak itu dia stabil atau naik. Kalau dia turun, itu kalau kita sebagai fisioterapi bisa gimana ya? Ya pengalaman dari teman-teman di lahan juga, itu kebanyakan udah lulus ujian di dunia gitu. Kebanyakan akhir-akhirnya gitu. Ini Mas dari Bowo Edgar mau nanya ke Angga Dwiki, berapa efektifkah peranan fisioterapi untuk penderita stroke? Gini, fisioterapi itu sangat berperan penting dalam yang namanya recovery stroke. Karena fisioterapi itu yang dapat merangsang itu kayak yang dapat memberikan stimulus dan lain-lain, kita menanamkan persepsi, itu cuma fisioterapi. Dari gerakan dan lain-lain itu cuma fisioterapi. Fisioterapi itu sangat berperan penting dalam fase perbaikan otaknya gitu. Kalau dokter itu lebih ke obat dan lain-lain, tapi mereka tidak seperti kita. Kita itu lebih penanamannya intensif ke pasien itu lebih. Tanpa fisioterapi, stroke itu tidak bisa sembuh secara maksimal gitu. Tapi biasanya kan kalau masih muda, kalau kena serangan kalau udah stroke, terus dia biasanya bisa aktivitas lagi Mas. Maksudnya bisa normal lagi malahan Mas. Iya, itu. Apakah ada kemungkinan dia mengalami serangan stroke ulang? Kemungkinan dia mengalami stroke ulang itu pasti ada. Tapi stroke itu kan kebanyakan dari pola hidup dia. Makanya dilihat dari tahun ke tahun. Tahun ke tahun. Itu penderita stroke lama kelamaan itu umur 35 itu udah ada yang terkena stroke gitu. Bahkan bener banget gitu. Kalau yang ya Mas. perbaikan otak itu juga nanti kalau dia semakin muda, recovery-nya di otak itu juga bagus juga gitu. Kalau semakin tua emang beda lah dari muda gitu juga sih.
Jujur ya Mas, ini aku mau sharing. Aku kan juga di rumah juga ada kan nenek juga stroke juga ya kadang kayak kasihan gitu. Aku tuh juga bingung Mas mau ngasih intervensi kayak gimana gitu. Karena udah spastik gitu, udah ada kompensasinya, udah banyak banget problematikanya gitu loh. Jadi mau bingung mau ngasihnya gimana gitu loh Mas aku tuh. Mau sharing aja sih. Iya. Jadi gini deh, kalau kalau stroke ya, kita bahas stroke itu kan kompleks banget lah. Tapi target kita Iya bener Mas. sebagai fisioterapi dari yang namanya stimulus dan lain-lain itu kan intinya di penanaman persepsi di otak gitu. Terus kita sebagai fisioterapi itu, kalau ya, adiknya fisioterapi lah kata, ada neneknya gitu, langsung aja kasih apa yang kamu ketahui gitu kan, latih yang kamu ketahui gitu aja, nggak apa-apa. Nah, kalau yang kalau OT ya, setahu kita kan juga nanti hubungannya sama OT sama FT itu nggak jauh beda sebenarnya kalau di lahan loh ya, dari segi terapi dan lain-lain itu juga nggak jauh beda juga gitu. Neneknya udah berapa lama dek kena stroke? Oh, sudah lumayan lama, Mas. Dari saya SMA loh, Mas. Kurang Oh, lebih 5 tahun malah. Ya itu iya. kasihan sebenarnya. Ya paling kayak mendukung, support, kadang juga ngasih latihan kayak jalan gitu, Mas. Soalnya kan emang awak kan juga fisioterapi juga kan. Setiap minggu itu juga pasti ada fisioterapi yang visit juga. Beliau juga bilang kalau neneknya ini nenek saya ini tuh udah kayak udah bisa dibilang kalau mau jalan lama itu nggak bisa karena ya emang itu ada problematika juga di bagian knee joint-nya gitu. Kak mau tanya, tadi Kak Angga bilang kalau pasien stroke itu harus diberikan rangsangan-rangsangan sensoris terlebih dahulu. Mengapa tidak diserahkan ke OT ya Kak? Kalau setahu gini, kita itu lebih fokus ke yang namanya motorik kasar. Nah, kalau yang kita harus memberi rangsangan itu cuma kita dulu. Pada bagian kalau OT itu hanya di motorik halus, dari motorik kasar dulu, baru ke motorik halus. Pasien itu nggak bisa langsung kita kasih yang namanya motorik halus gitu. Meskipun di lahan, aku pernah menemuin sebagian lahan, ya lahan praktek itu yang ngerjain itu OT duluan gitu. Nah, tak lihat juga modalitasnya itu sama gitu. Nah, kayak NDT dan lain-lain itu sama gitu. Aku juga sempat bingung gimana gimananya. Tapi kalau sepemahamanku, OT itu lebih ke motorik halus dan FT itu lebih ke motorik kasar. Gitu. Ini dari masa Masya Fahruh. Mas Angga boleh di-sharing dong pengalamannya menangani pasien stroke tersusah yang pernah sampean terapi, Mas. Bisa dijelaskan juga keadaannya tuh seperti apa? Jadi kalau Mas Saf itu sebenarnya udah sering ngobrol sama aku, itu kan tetanggaku juga. Jadi gini, kalau sepengalamanku stroke yang susah banget itu dulu pernah tak temuin itu dia di fase fasit terus, dia lemes terus dan akhirnya beliaunya nggak ada gitu. Itu tak lihat itu karena dari kerusakan otaknya juga emang udah kompleks lah, udah banyak gitu. Kalau pernah nanganinku gitu. Di area Umbrai. Gitu. Beliaunya juga masanya udah tua juga. Um, ini juga Yoga Pratama. Mau nanya lagi, Mas, cara untuk meningkatkan tonus otot pada pasien stroke flasid bagaimana? Oh, ya yang tak bilang tadi, kita harus memberikan stimulus lebih dari ambang rangsang pasien kayak gitu, sampai dia sampai di somatosensoris cortexnya kayak gitu. Jadi kita memberikan rangsangan itu dalam durasi yang lama, terus dalam ambang rangsang pasien yang tinggi. Nah, gitu. Masalahnya kalau kita di bawah ambang rangsang pasien, itu tidak akan yang terjadi potensial aksi. Karena pada apa itu namanya minus 40 sampai minus 90 mikrovolt itu
kinerja tubuh itu dia istirahat, dia tidak akan teraktivasi gitu. Makanya kita harus memberikan stimulus di atas itu gitu. Lanjut ya dari Denanta Praskatama. Maaf, Mas. Halo Kak, bisa dijelaskan neuroplasticity dan kapan hal itu terjadi? Oh iya, tadi sebenarnya udah dibahas ya, karena neuroplasticity. Tadi gimana pertanyaannya? Halo Kak, bisa dijelaskan neuroplasticity dan kapan hal itu terjadi? Apakah setelah terjadinya kerusakan, apakah neuroplasticity itu langsung terjadi? Gini, yang udah tak bilang gitu di awal tadi kan, neuroplasticity itu adalah mengcover dari kerusakan otak, sel-sel otak sebelahnya ibarat kata. Jadinya saat dia terjadi kerusakan, otomatis sistem tubuh secara spontan yang sudah tadi tak bilang itu dia akan timbul perbaikan sendiri gitu. Nah, dari neuroplastisitasnya, jadi kita harus, tugas kita itu sebenarnya pengoptimalan dari neuroplastisitinya itu gitu. Ini dari Yusuf Wibisono. Mohon maaf Mas, mau dijelaskan kalau OT dan ST agak jauh beda. Menurut saya jauh beda dengan teknik-teknik terapi yang ada. Oh ya, makasih masukannya gitu. Nah, aku kan tadi udah bilang kan, di lahan yang tak lihat itu sama. Tapi kalau menurut teori, itu bedanya kita lebih ke motorik kasar, beliaunya lebih ke motorik halus gitu. Mas, lanjut ya dari Mas Gama Cendika. Mas, bagaimana cara menanganinya pasien stroke yang punya nilai spastisitas yang tinggi? Gimana ya? Ini kayaknya off topic deh, Mas. Tapi nggak apa-apa ya, Mas. Nggak apa-apa. Sharing-sharing semuanya dimasukin ya. Setauku gini, Gama. Jadinya kalau dia punya nilai spastisitas tinggi, kita harus ngontrol yang namanya tonusnya gitu. Nah, tonus itu bisa terkontrol itu karena apa? Karena Golgi tendonnya gitu. Nah, Golgi tendon itu bisa terstimulasi kan kalau dia spastis. Kalau nangkepku dulu ya, itu dengan gerakan-gerakan yang latihan yang berulang-ulang. Terus latihan otot antagonisnya itu akan menurunkan yang namanya gamma motor neuron. Nah, itu bertugas untuk menurunkan spastisitasnya gitu. Kalau setahuku dulu gitu. Contoh kita mau ngasih intervensi tadi Mas, kalau pas waktu spastisitas tinggi, contohnya inhibisi tonus tuh gimana sih Mas? Contoh-contoh penanganan. Ya, kalau dia itu spastis gitu kan. Ya kita kasih latihan-latihan yang di luar dari pola spastisnya tadi. Gitu. Latihan-latihannya seperti itu, penguatan-penguatannya kayak penguatan-penguatan dari otot-otot antagonisnya gitu. Terus sama kalau aku lebih ke latihan fungsional, dihilangkan yang namanya pola spastisitasnya, itu lebih ke latihan-latihan fungsionalnya dia gitu. Kalau lebih enak itu kita bisa pakai PNF gitu. Kayaknya tuh gini, bagaimana peran fisioterapi pada pasien dengan pola sinergis yang tinggi, mengingat sifat irreversibel dari kerusakan itu kan permanen ya Mas, residual itu. Jadi kan udah timbul yang namanya pola sinergi yang tinggi. Nah, di permanen itu kan artinya kan sifatnya irreversibel dari kerusakan otak. Nah, peran fisioterapi itu bagaimana? Oh, Afrizal Bintang ini loh. Bagaimana peran fisioterapi paduan dengan pola sinergis yang tinggi mengingat irreversibel kerusakan di otak. Yang kita lakukan tetap sama aja. Mungkin beliau Afrizal juga udah tahu karena KPI-nya membahas stroke. Nah, yang peran fisioterapi juga masih sama. Kita juga harus tetap memberikan yang namanya
latihan tetap sama kayak biasa, pakai PA dan biasanya. Meskipun apa itu kedepannya itu jelek gitu loh. Tapi kita tetap harus ngelatih pasien. Kita jangan cuma pasrah dengan kondisi pasien tersebut. Kalau menurutku gitu Zan. Ini Mas lanjut ya. Dari Denanta Praskatama. Ketika setelah terjadi serangan dan langsung terjadi perbaikan, tapi kenapa masih ada manifestasi seperti flasid dan spastik? Yang namanya perbaikan itu kan nggak langsung dia seketika langsung bisa sembuh gitu lah. Kan saraf itu juga butuh proses. Akson-akson ya itu juga butuh proses. Spastisitas itu memang timbul di awal gitu. Nah, tapi semua itu tetap butuh proses. Kita nggak bisa langsung menentukan kok ini terjadi flasid atau kok ini gini. Nah, gitu kita tidak bisa menentukan itu. Dan juga harus diingat juga, kita juga harus lihat dari topis lesinya juga. Seberapa besar topis lesinya, kayak gitu. Semakin besar, otomatis kan perbaikannya juga semakin lama gitu. Gitu sih kalau aku. Mungkin ada pendapat lain. Saya bacakan komentar ya Mas. Dari Yusuf Wibisono 03, setuju Mas yang tadi pertanyaan, diturunkan spastisitasnya dulu dengan menggunakan kaidah GTO atau friction pada tendon, mengaktifkan grup otot antagonisnya, latihan aktif fungsional atau bobot konsep. Lalu dari Afriza Bintang, intinya kita tetap pelihara dan optimalkan yang ada ya Mas Angga. Iya gitu. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari Abid_Kasmal. Selama menangani pasien stroke, Masnya menemukan pasien kontraktur otot yang harus dikoreksi gitu? Apa enggak? Jika iya, apa melibatkan OP? Iya, aku pernah menemuin itu di lahan ya. Kalau aku nemuin langsung visit, alhamdulillah belum pernah. Kalau di rumah sakit itu ada yang kayak gitu. Itu biasanya kalau aku dulu nemuin pas serangan kedua kalau nggak salah. Serangan 2 atau ketiga gitu. Masalahnya saat ke fisioterapi yang serangan pertama, dia nggak di fisioterapi. Makanya kondisinya semakin parah. Dan ada yang namanya kontraktur di ototnya gitu. Itu juga melibatkan OP-nya. Terus sama melibatkan dokter ortopedi yang jelas sih. Gitu. Pasti melibatkan kalau kita itu tenaga rehab itu kalau di kasus stroke itu pasti saling berhubungan semua. Aku juga masih bingung, maksudnya melibatkan OP itu gimana? Gak ngerti Kalau ya, melibatkan, Mas. Mungkin Mas bisa kalau jelas. melibatkan OP itu mungkin gini, saat itu namanya setelah di dokter ortopedi dipanjangin ototnya, itu kan butuh yang namanya kayak stabilisasinya gitulah buat panjangin itulah. Nah, itu kan yang buat OP yang tahu ukurannya dari panjangnya, lebar kakinya dan lain-lain kan OP yang ukur gitu. Makanya OP yang berperan di situ gitu. Lanjut ya Mas, dari Mas Afrizal Bintang, izin bertanya, kejadian flasid pada fase akut dan menuju spastik pada fase recovery hingga residual disebabkan karena adanya pemblokiran sensor dari UMN, sehingga terjadi manifestasi gangguan seperti LMN. Ini sebenarnya pemblokiran ini kayak selaput, itu modelnya kayak selaput. Itu gini, saat kita itu yang namanya selaputnya itu, nah itu bisa tembus. Oh, izin menambahkan. Oh, berarti menambahkan. Oh iya. Siap. Makasih Afrizal Bintang gitu. Emang ada selaputnya. Oke, dari Mas. Oh, gitu. Jadinya gimana Mas? Boleh dijelasin Mas biar aku paham. Untuk dia nembus supaya bisa sampai ke itu namanya somatosensorisnya, kayak kita bisa kasih rasakan ke otaknya itu supaya bisa nembus itu. Nah, itu kita harus memberikan rangsangan tadi. Rangsangannya harus lewat lebih banyak lah, lebih tinggi dari supaya bisa menembus selaputnya tadi gitu. Kalau sepemahamanku gitu.
aku titip pesen lah buat teman-teman. Jadinya di sini saya bukan sebagai kayak gimana ya, ngasih materi ke Anda semua, tapi kita di sini cuma sekedar sharing-sharing. Kalau aku ada salah juga bisa dibenarkan, kalau apa ada tambahan ilmu juga bisa masuk Anda semua gitu. Di sini kita sharing, tidak menggurui kalau gitu. Intinya di situ. Benar, sama-sama belajar ya Mas. Sepertinya diskusi malam ini kita cukupkan. Saya akan menyimpulkan bahwa saat keadaan pasif, kita harus memberikan rangsangan berupa rangsangan-rangsangan sensori terlebih dahulu untuk menimbulkan feedback motorik. Selain itu, proses pembelajaran dan latihan dini lebih efektif daripada intervensi yang terlambat. Semakin intens seseorang berlatih, maka akan menghasilkan outcome yang lebih baik, karena pemulihan maksimal terjadi pada masa-masa awal atau golden period. Terima kasih Mas Dwiki atas ilmunya yang sudah di-share kepada kita semua. Iya, sama-sama Dek. Aku juga makasih banyak udah diberi waktu untuk sharing-sharing juga, tambahan-tambahan ilmu juga dari teman-teman yang lain. Aku juga ngucapin mohon maaf kalau ada salah kata atau ke apa ya, ilmuku masih kurang banget buat kalian semua. Gitu, kalau ada salah juga mohon dibenarkan gitu. Gitulah. Saya juga mohon maaf juga kepada teman-teman jika saya ada salah kata juga dan juga ada salah persepsi dalam menanggapi komentar teman-teman. Mohon dimaklumi ya. Baik, kita akhiri diskusi malam ini. Semoga ilmunya ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik Mas, terima kasih ya Mas Iya Dek, Dwiki. sama-sama.